Cerita dimulai di saat kita sedang menjelajahi hutan terlarang di Neverglades yang bernama Guru Forest. Di sana kita bertemu dengan seorang penyihir. Dia meminta bantuan kita untuk mengumpulkan beberapa jamur emas yang ada di sini. Konon katanya eliksir yang hebat terbuat dari jamur tersebut. Akhirnya kita pun segera mengumpulkan jamur tersebut. Akan tetapi penyihir tersebut berkata bahwa itu hanyalah bahan pertama yang dibutuhkan. Bahan kedua yang dibutuhkan ialah sebuah bulu pada monster Trouble. Kita pun akhirnya memburu monster tersebut. Lalu bahan ketiga yang dibutuhkan adalah ekor dari monster Leatherwings. Setelah berhasil memburunya, akhirnya kita mempunyai semua bahannya. Akan tetapi sebuah kuali yang dipunyai oleh penyihir tersebut telah rusak. Jadi kita mengumpulkan barang-barang yang bisa digunakan sebagai kuali pengganti. Setelah mendapatkannya, ternyata eliksir yang dibuat tidak berfungsi. Penyihir tersebut menduga pasti ada bahan yang kurang. Lalu penyihir tersebut meminta kita untuk mencari Potion Master yang tinggal di hutan ini dan menanyakan beberapa resepnya. Akhirnya kita menjelajahi hutan ini dan bertemu dengan Potion Master. Kita bertanya mengenai resep membuat eliksir. Akan tetapi dia tidak mau memberikannya karena tidak ada untungnya buat dia. Karena saat ini dia merasa sangat lapar, jadi sebagai gantinya dia ingin dibawakan sebuah ikan untuk dia makan. Akhirnya kita kasih ikan tersebut dan kita kembali ke penyihir. Ternyata bahan yang kurang adalah kelopak bunga dari monster Wisteria. Penyihir tersebut meminta tolong kepada kita untuk mengambilnya dan memperingati kita terhadap monster tersebut karena Wisteria bisa memakan manusia. Akhirnya kita berhadapan dengan Wisteria. Dia menyerupai seorang wanita dengan monster bermulut besar di bawahnya dan akar yang tajam. Kita pun bertarung dengannya dan berhasil mengalahkannya. Akhirnya kita berhasil membuat eliksir tersebut. Setelah pergi dari Guru Forest, akhirnya kita sampai di kuburan Sword Heaven. Kita berhadapan dengan para skeletal warrior dan skeletal viking. Melalui dan mengalahkan banyak skeletal di kuburan ini, akhirnya kita berhadapan dengan Big Jack Sprat. Dia merupakan sebuah undead yang besar dan berbahaya dengan senjata tombak racunnya. Akhirnya kita bertarung dengannya dan berhasil mengalahkannya. Setelah keluar dari kuburan Sword Heaven, kita bertemu dengan Shadow Slayer Z. Kita bertanya mengenai dia yang berada di gerbang kuburan Sword Heaven. Z berkata bahwa biasanya Z tidak akan meninggalkan Darkovia karena takut akan ancaman besar yang muncul di saat Z pergi. Akan tetapi karena King Alteon telah mengundang Z dan perwakilan dari organisasi lain ke Sword Heaven, jadi secara resmi kami bersekutu dengan Sword Heaven. Dan keluarga kerajaan akan mendukung dan juga mendanai semua upaya untuk menegakkan keadilan. Teror di Darkovia tiada ujungnya. Dan para Shadow Slayer mendedikasikan hidupnya untuk memburu mereka. Pertumpahan darah dari kami sebagai imbalan untuk mencegah monster-monster itu mencapai ke para warga yang tak berdosa. Segerombolan vampir atau werewolf liar bukanlah masalah, tetapi kami juga membutuhkan semua bantuan yang bisa kami dapatkan ketika perang atau sesuatu yang lebih buruk lagi menjadi tak terkendali. Lalu kita bertanya terkait kerjasama. Z menjelaskan bahwa para Shadow Slayer berjuang untuk mengendalikan kegelapan. Akan tetapi kami tidak cukup arogan untuk menolak bantuan. Penguasa Green Guard telah memberikan undangan kepada para Shadow Slayer dan organisasi lainnya. Dengan menyetujui bekerja sama dengan keluarga kerajaan Sword Heaven, kita akan diberikan bantuan dana, persediaan, dan tenaga kerja. Lalu kita bertanya terkait Darkovia. Meskipun Konstantin sudah memerintah werewolf dan Safiria sudah memerintah vampir, akan tetapi bukan berarti tidak ada werewolf dan vampir yang berperilaku menyimpang, sehingga hal tersebut harus ditangani oleh Shadow Slayer. Karena hal tersebut, belakangan ini kedua ras tersebut merasa cemas karena mereka khawatir akan dianggap musuh yang sama seperti Shadow Shade. Setelah dari Sword Heaven, akhirnya kita nongkrong di Yulgar Inn, lalu menuju gudang bawah tanah untuk mengambil smoothie raspberry. Di sana terdapat monster tikus dan laba-laba yang sedang kita basmi. Lalu terdapat sebuah pintu di ruangan tersebut. Karena penasaran, akhirnya kita memasuki pintu tersebut dan tiba di sebuah wilayah bawah tanah yang luas. Kita menjelajahi area ini dengan sembari mengalahkan para skeletal. Dalam perjalanan kita bertemu dengan seorang wanita, lalu mengajaknya mengobrol.
Dia berkata bahwa sudah lama sekali dia tidak melihat seorang manusia. Dia bernama Yara, dan keinginan dia adalah menjadi paladin terkuat yang pernah ada. Lalu kita bertanya terkait wilayah ini. Area ini merupakan terowongan bawah tanah rahasia yang berada di bawah Battlelond. Rumornya banyak monster-monster mengerikan yang bersembunyi di sini. Semakin dalam kita menjelajahi, maka semakin kuat dan ganas monster yang ada. Para penduduk Battlelond mulai melaporkan adanya suara-suara aneh yang terdengar di bawah tanah. Jadi Yara memulai menyelidikinya. Yara mencari di seluruh area Battlelond dan akhirnya menemukan lorong rahasia ini. Terowongan ini tampaknya bermil-mil jauhnya. Kemana arahnya, Yara sendiri juga tidak tahu. Maka dari itu Yara mengajak kita untuk menyelidiki terowongan ini. Akhirnya kita menjelajahi area ini bersama sembari mengalahkan para skeletal yang ada. Dalam perjalanan kita bertarung dengan Angry Undead Giant, dan tampaknya semakin kita menuju ke dalam semakin kuat para undeadnya. Selain itu kita juga bertemu dengan Lich dan berhasil mengalahkannya. Saat kita hampir mendekati perbatasan area selanjutnya, kita dihadang oleh undead yang terlihat berbeda dari yang lain. Dia menggunakan senjata yang cukup besar, dan undead tersebut bernama Bone Terror. Meskipun Yara seorang paladin, akan tetapi dia terlalu takut untuk menghadapinya sendiri. Akhirnya kita bertarung bersama dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu kita lanjut untuk eksplor di area selanjutnya, yang merupakan lapisan kedua dari bawah tanah ini. Kita menjelajahi area ini dengan mengalahkan para skeleton warrior. Para undead ini menggunakan armor dan senjata yang besar. Semakin ke bawah kita menghadapi musuh yang sangat kuat. Selain skeleton warrior, kita juga bertarung dengan skeleton fighter dengan armor yang lebih keras dan juga pedang yang besar. Setelah kita berhasil mengalahkan mereka semua dan menuju ke bawah, akhirnya kita bertemu dengan undead champion yang merupakan undead dengan tubuh agak besar dan armor lengkap berwarna merah disertai dengan senjata palunya yang besar. Akhirnya kita bersusah payah bertarung melawannya dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu kita lanjut turun dan menemukan sebuah portal yang mungkin menuju ke lapisan berikutnya. Akan tetapi ternyata kita tidak bisa memasukinya. Karena portal ini berkaitan dengan sihir, akhirnya kita kepikiran untuk meminta bantuan Warlick yang sangat ahli dalam sihir. Jadi kita meninggalkan Yara untuk menjelajahi lebih lanjut terkait lapisan 1 dan 2 ini sembari kita kembali ke permukaan untuk menemui Warlick. Akhirnya kita menuju ke tokonya Warlick dan menceritakan hal tersebut. Lalu Warlick pun setuju untuk membantu kita. Akhirnya kita kembali ke bawah tanah melalui sebuah ruangan yang ada di bawah karpet Warlick. Sesampainya di sana, Warlick meneliti portal tersebut dan ternyata untuk memecahkan masalah ini dibutuhkan waktu beberapa hari. Jadi pada akhirnya Warlick dan Yara mencari cara untuk membuka portal tersebut dan kita kembali ke permukaan untuk menghentikan kekacauan yang lain sembari menunggu mereka berhasil memecahkan portal tersebut.